Perkenalkan, nama saya Raditya Hidayat dengan NIM belakang 323. Di sini saya akan mengerjakan soal serta menjelaskannya. Nah, di sini ada 3 soal dan soal yang pertama itu selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode Gauss-Seidel atau Jacobi. Untuk soal nomor 2, hitunglah menggunakan metode bagi 2 bisection atau regular Falsi jika diterapkan pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat per dikurang 20 bagi 2 dengan selang awal 3 dan 4. Dan untuk nomor 3 ini, perkiraan Y pada saat X sama dengan 3 menggunakan metode interpolasi Newton atau menggunakan metode Lagrange dengan order 2. Nah, karena nomor 3 ini disuruh hitung manual, jadi saya akan memberikan foto yang sudah saya masukkan ke Excel ini. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 1. Untuk nomor 1 ini, sebelum kita mencari Gauss pada iterasi yang di kiri sini, kita harus mencari persamaan aliran dulu. Nah, untuk persamaan aliran ini kita harus mencari tiap nilainya. Berarti persamaan yang pertama ini kita cari nilai X-nya, dan persamaan kedua kita nyari nilai Y. Nah, pada persamaan ketiga ini kita nyari nilai Z. Untuk mencari nilainya ini, kita harus memindahkan selain yang X ini nih ke ruas kanan. Jadi X-nya itu tetap di ruas kiri gitu. Nah, terus kan kalau yang Y juga sama. Y-nya tetap di sebelah kiri, tapi 8-nya itu sebelah kanan. Untuk nilainya itu di sebelah kanan, berarti dibagi gitu. Z-nya juga sama. Nah, oke, lanjut kita akan setelah mendapatkan persamaan aliran, kita lanjut ke mencari nilai Gauss-Seidelnya. Nah, di sini untuk nilai awal kita akan kasih 0 pada X, Y, Z karena belum ada nilainya. Belum dapat nilai X-nya berapa, ya kan? Nah, lalu untuk yang iterasi kedua ini baru tuh kita hitung menggunakan rumus yang ini, yang bagian X-nya. Berarti 17 dikurang 3 kali Y, berarti 3 kali 0 dikurang 6 kali Z. Nah, dan hasil dapat 17. Begitu juga dengan Y dan Z-nya. Nah, jika sudah ada nilainya, baru kita mencari nilai error. Nah, untuk Gauss-Seidel kan kita harus mencari nyampe errornya ini 0 gitu. Jadi kalau 0 berarti udah dapat lah nilai pastinya. Di sini untuk cari errornya kita mencari masing-masing nilai. Jadi cari nilai error X, error Y, dan error Z. Nah, untuk rumusnya ini menggunakan ABS. Nah, ABS itu nilainya itu pasti positif, dia nggak bakal negatif. Jadi walaupun hasilnya kayak -1, karena ada ABS, rumus ABS ini, karena kita menggunakan rumus ABS, jadi nilainya 1 gitu. Nah, jika udah dapat, selanjutnya karena di Excel itu mempermudah kan, jadi tinggal kita tarik ke bawah sampai nemu errornya. Nah, sini saya nemu di iterasi ke 50. Ini errornya 0. Jadi hasilnya X-nya itu 0,26, Y-nya itu 4,94, Z-nya itu 0,31. Nah, kalau masih nggak yakin ini dapat X-nya, nah sesuai rumus kan. Ini juga, dan ini juga sesuai rumus. Ini juga sesuai rumus, errornya dapatnya gimana. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini kita mencari angka persamaan fx sama dengan 2x kuadrat kurang 20 bagi 2 pada interval, mohon maaf ini salah, 3.
dan 4 dengan error nya itu di bawah 0,0001. Untuk mulai ini kita masukin nih, kan udah nih dapat nih, kita selang AB nya itu 3 dan 4, berarti kita masukin selang AB itu 3, selang B nya itu 4. Nah lalu kita mencari selang C nya. Untuk selang C nya itu ada rumusnya itu yang fx, mohon maaf, rumusnya itu yang ini, C sama dengan A tambah B bagi 2. Nah kalau ini kita lihat A tambah B bagi 2, berarti udah benar 3,5. Nah selanjutnya kita mencari FA nya. Nah untuk FA nya ini baru kita mencari nilai pakai rumus yang ini untuk nyari FA. Begitupun dengan FB dan FC. Nah kalau masih tidak, kita bisa lihat di sini. Nah ini kan 2 dikali X nya itu nilai A yang ini, pangkat 2 lalu dikurang 20 dibagi 2, hasilnya min 1. Pada B nya juga sama, nilai X nya cuma diganti nilai B, kan sebelumnya A sekarang B, dan hasilnya 6. Begitupun dengan C. Nah selanjutnya karena ABC ini udah ketemu, FA, FB dan FC nya udah ketemu, selanjutnya kita cek ini perlu serang baru atau enggak. Nah di sini kita menggunakan fungsi if. Jadi jika FA dikali B kurang dari 0, kalau benar kurang dari 0, maka selang yang akan keluar itu selang AC, selang yang baru. Jika tidak, itu pakai selang lama yang B dan selang B dan C maksud saya, maaf. Nah untuk yang iterasi 1 ini kan galat relatif dan aksinya kan belum ada, karena untuk mencari galatnya itu kita harus menghitungnya dengan menggunakan iterasi sebelumnya. Jadi kita mencari iterasi kedua. Kalau di Excel iterasi pertama tinggal tarik saja karena rumusnya sudah ada di iterasi keduanya ini. Mohon maaf. Untuk iterasi kedua ini nilai A nya itu kita cari menggunakan if. Jadi jika FA dikali FC kurang dari 0, maka kalau benar dia akan menggunakan nilai yang lama. Kalau A dikali C nya itu kurang 0, kalau enggak maka dia akan menggunakan nilai yang C. Begitupun dengan B, begitupun dengan nilai B nya, B juga sama. Kalau B dikali C kurang dari 0, itu kalau benar kurang dari 0 hasil perkalian B dan C ini, maka akan menggunakan nilai yang lama. Kalau enggak maka akan menggunakan nilai C. Nah untuk bagian C nya kita menggunakan rumus yang ini, rumus metode bagi 2. Nah jadi selanjutnya untuk FA, B dan C itu sama aja sih, tapi menggunakan nilai yang iterasi keduanya. Selang baru juga sama, dan bagian galat relatif ini kita menggunakan fungsi ABS seperti yang saya bilang sebelumnya. ABS itu nilainya itu nggak bisa negatif, jadi hasilnya pasti positif. Nah ABS itu kita rumusnya itu nilai iterasi yang baru dikurang iterasi kedua terus dibagi iterasi yang baru. Nah kita sebut aja gini deh, C2 dikurang C1 dibagi C2 gitu. Nah, hasilnya 0,076. Nah, untuk bagian aksi ini jatuhnya kayak errornya lah. Kalau errornya errornya. Nah, untuk ini kita akan menggunakan fungsi if. Jadi jika galat relatifnya itu lebih dari error yang di sini sama saja ya, di sini ya, maupun di sini error, maka akan disuruh iterasi ulang. Jika tidak maka akan disuruh stop. Nah jika masih disuruh iterasi ulang, jadi tinggal ditarik aja kalau menggunakan Excel. Kalau manual ya hitung manual. Nah
Jadi saya dapat ke iterasi ke 15. Iterasi 15 itu disuruh stop. Jadi selang A nya itu 3,16, selang B nya itu 3,16 juga, selang C nya itu juga 3,16. Nah, untuk FH nya itu min 0,000092. Untuk ini karena di Excel begini, jadi saya tidak tahu ya. Nah, jadi selang yang baru itu B dan C, dan garatnya ini udah di bawah error, jadi disuruh stop. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian nomor 3. Nah, perkiraannya pada saat X sama dengan 3 menggunakan metode interpolasi Newton atau Lagrange dengan orde 2. Ini hitung manual. Ini saya hitung manual, saya foto, lalu saya masukkan ke Excelnya. Nah, untuk ini saya menggunakan metode Lagrange karena disuruh pilih. Untuk Lagrange itu kita perlu mencari nilai L0, L1 dan L2 nya terlebih dahulu sebelum mencari perkira nilai Y nya. Nah, jadi di sini kita hitung nilai 0 nya. Jadi 0 sama dengan 3, sama dengan 0, L0 itu 3, jadi kita mencari nilai 3. Kalau rumusnya L0 itu X itu 3 dikurang X1 dikali X kurang X2 per X0 kurang X1 dikali X0 kurang X2. Nah, itu nilai X itu 3, nilai X1 nya itu 4, sedangkan nilai X2 nya itu 5. Nah, di sini udah hitung dapat hasilnya itu 0,167. Harusnya L1, untuk rumus L1 itu X min 0 dikali X min 2 per X min 1 kali dikurang X0 dikali X1 dikurang X2. Nah, hasil dapat 1,33. Selanjutnya pada L2 sama dengan rumusnya itu X sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X0 dikali X2 dikurang X1. Hasilnya dapat min 0,5. Nah, selanjutnya bagian ini cari nilai nya. Untuk rumusnya ini untuk rumusnya itu P2 itu karena orde 2, berarti orde kedua. X nya itu nilai X nya sama dengan A0 dikali L0, A0 nya itu nilai Y yang ini. Oh ya, sebelumnya nilai A nya itu nih A0, A1, A2, berarti A0 2, A1 4,5, sedangkan A2 5,5. Rumusnya itu A0 L0X tambah A1 L1X tambah A2 L2X. Nah, kita masukin dan kita mendapatkan hasilnya 3,552. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Maaf jika ada salah saat saya berbicara ataupun saat saya menghitung. Saya juga masih belajar, dan jika penjelasan saya juga kurang jelas, mungkin next video saya akan perbaiki lagi. Dan mungkin segitu aja cukup untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Aditya Hidayat dengan NIM belakang 323, izin pamit.